Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang turunan parsial ya. Tapi kita nggak akan membahas terlalu jauh, jadi kita hanya akan membahas seputaran definisi atau maksud dari turunan parsial itu apa gitu. Oke ya, jadi hanya pembahasan awal. Oke, istilah turunan. Di SMA kita sudah mengenal istilah turunan ya. Di kalkulus juga ada, cuman kita belum sampai sana. Jadi nggak masalah, tapi ingat ya, yang di SMA dulu kan kita sudah pernah belajar tentang turunan. Kalau ada turunan terhadap turunan f terhadap x gitu. Ada orang menuliskan df x per dx gini. Oke, df x per dx ini maksudnya apa? Oke, ini definisinya kan gini. Ini adalah limit delta x menuju 0 ini ya. Kemudian ini adalah f x plus delta x min fx ya, min fx ini ya, per delta x. Oke, atau kalau fx plus delta x min fx yang ini itu boleh dianggap atau ditulis sebagai delta f ya. Ditulis sebagai delta f, maka ini menjadi seperti ini. Limit delta x menuju 0 ini ya. Delta f dibagi dengan delta x. Oke, mau pakai yang mana saja terserah, yang penting paham. Mau pakai yang ini juga nggak apa-apa. Oke, sekarang ada kasus kalau f-nya bergantung tidak hanya terhadap satu variabel, tapi lebih dari satu variabel. Misalnya adalah f bergantung pada variabel x dan y, tidak hanya x. Jadi ada dua variabel ya. F bergantung pada variabel x dan y. Oke, jadi kalau sebagai pemetaan ya, kalau f itu bergantung pada x saja, itu maka dia pemetaannya adalah dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real. Tapi kalau seperti ini, dan nanti hasilnya adalah bilangan real, maka fxy itu adalah, atau f-nya ini ya, f-nya itu adalah pemetaan dari R2 ke R. R2 itu apa? Himpunan yang beranggotakan pasangan-pasangan bilangan real. Setiap pasangan itu berarti ada dua bilangan real ya. Atau kalau bingung ya, pokoknya f bergantung pada dua variabel x dan y, itu aja biar lebih gampang ya. Nah, kalau f bergantung pada dua variabel seperti ini, kemudian orang ada yang menanyakan df per dx hasilnya seperti apa, ini d ya, kebesaran ini, df per dx hasilnya seperti apa. Oke, tapi ingat ya, f-nya bergantung pada dua variabel, atau kalau mau lebih lengkap ya saya tulis gini. Nggak ditulis juga nggak apa-apa sebenarnya, asal paham. Ini kan cuma untuk menegaskan kalau f-nya bergantung pada x dan y. Nah, seperti ini. Df xy diturunkan terhadap x. Hasilnya seperti apa? Kira-kira pertanyaan ini masuk akal atau tidak? Pertanyaan ini masuk akal atau tidak masuk akal? Oke, mari kita lihat ya. Kalau misal kita menggunakan definisi turunan yang seperti tadi, kita menuliskan seperti tadi ya, df xy ini diturunkan terhadap x, kemudian kita menggunakan limit yang seperti tadi, limit ya, limit delta x menuju 0, otomatis ini kan kita tulis gini, x plus delta x, kemudian ini y gitu ya, min f x y bagi delta x. Tadi kan nggak ada y yang tadi ya, sekarang ada y, dan y ini mengganggu atau enggak ini, seperti ini. Ada y di sini, ini mengganggu atau tidak? Terus maksudnya gini, kalau ini kan jelas beda ya, x plus delta x dengan x itu kan dua buah bilangan yang berbeda, karena ini ketambahan delta x, yang ini enggak gitu. Tapi terus nasibnya y ini gimana? Nasibnya si y, apakah dia tetap atau dia dua buah bilangan yang berbeda atau gimana? Maka menjadi nggak jelas di sini, karena keberadaan y itu jadi nggak jelas. Dan akan menjadi jelas kalau y-nya kita sepakati, misalnya ya, kita sepakati y-nya itu tetap, maka ini dikerjakan bisa gitu ya. Ini bisa dikerjakan itu ya, kalau kita sepakati y-nya tetap. Tapi kalau nggak ada kesepakatan y-nya seperti apa ya, orang bingung ini mau diapakan y-nya kan gitu. Nah oke, akhirnya kita mengambil kesepakatan y-nya tetap gitu. Kalau y-nya tetap, untuk menegaskan, memperjelas supaya y-nya tetap, notasinya jangan disamakan seperti ini ya, jangan pakai d, tapi pakai parsial. Itu maksudnya adalah turunan f terhadap x, tapi ketika y-nya tetap.
orang menulisnya nanti seperti ini. Parsial F parsial X. Ini ya. Itu adalah turunan F terhadap X ketika Y-nya tetap. Dan supaya lebih jelas lagi, dikasih gini. Y di sini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Y-nya ini tetap. Jadi yang dikasih di sini tuh yang menjadi tetapan. Di sini yang menjadi tetapan adalah Y, maka Y-nya ditulis di apa namanya ini? Di luar ini ya, di luar kurung ini. Untuk menandai bahwa Y-nya tetap gitu. Atau boleh juga ditulis dengan cara yang lain, misalnya adalah parsial F parsial X kemudian garis gini Y. Maksudnya apa? Maksudnya F diturunkan terhadap X dengan Y yang tetap. Y itu boleh berupa bilangan nanti. Kalau namanya tetapan kan dia bisa berupa bilangan berapa gitu. Atau kalau nggak disebutkan bilangannya ya sudah, pokoknya Y-nya dianggap sebagai tetapan. Kita perlakukan dia, Y-nya itu seperti kita memperlakukan tetapan di dalam penurunan. Jelas ya? Oke, sebagai contoh supaya nggak sulit. Kalau ini ingat ya, yang mau pakai yang ini atau mau pakai yang ini itu cuma beda cara penulisan aja. Tapi maksudnya sama. Oke, sekarang kita coba kasih contoh. Kalau misal fxy itu misalnya adalah 2xy, sederhana sekali ya. Berarti kalau diberikan x dan diberikan y, maka nilai dari fxy adalah 2xy. Kalau x-nya 1, y-nya 2, ya berarti 2 kali 1 kali 2, ya berarti 4 gitu. Dan seterusnya. Itu cuma contoh aja ya. Kemudian ditanyakan parsial f. Kalau mau lengkap ditulis xy gini. Kalau males nggak usah ditulis. Sekarang saya kasih contoh yang males, berarti nggak ditulis. Jelas ya. Kemudian ini parsial x y. Oke. Dengan ini maka kita sudah jelas ya, sudah tahu bahwa f ini itu bergantung pada variabel x dan y. Dengan kita menyertakan bahwa f diturunkan terhadap x, berarti f bergantung pada variabel x. Selain bergantung pada variabel x, dia juga bergantung pada variabel y yang kita taruh di luar ini. Nah, kebetulan y-nya kita anggap sebagai tetapan. Jelas ya? Kita tulis seperti ini. Oke, kalau seperti ini berapa hasilnya? Kalau misal fxy itu adalah 2xy seperti yang diberikan di atasnya itu, maka berapakah hasilnya? Ya kita perlakukan y sebagaimana tetapan. Kita perlakukan y sebagaimana bilangan 2 yang ada di sini. Jadi 2 kali y ini sudah merupakan sebuah tetapan. Sebuah tetapan dikalikan x diturunkan terhadap x, hasilnya adalah tetapan itu ya. Berarti berapa itu hasilnya? Hasilnya adalah 2y. Karena y juga dianggap sebagai tetapan di sini. Jelas ya? 2x-nya turunkan terhadap x hasilnya, atau parsial ya, turunkan, tapi turunan parsial terhadap x, maka hasilnya adalah 2y. Kalau kemudian kita balik, kita turunkan parsial terhadap y, kita tulis parsial f parsial y yang tetap adalah x-nya. Gini ya. Maka hasilnya adalah yang kita anggap tetapan sekarang siapa? Yang kita anggap tetapan adalah x-nya. Ya, kita turunkan terhadap y, yang kita anggap tetapan adalah x-nya, maka sekarang x tetapan. Sekian itu tetapan, 2x menjadi sebuah tetapan. Diturunkan terhadap y, maka menjadi tetapannya itu, yaitu 2x. Jelas ya? Oke, sekarang kasus baru. Kalau f yang sama dengan fxy yang tadi itu sama dengan 2xy tadi. Kalau misal 2x itu saya definisikan dengan sebuah variabel baru. 2x ini misalnya saya namakan A. Maka fxy boleh saya tulis sebagai AY. Atau f saya tulis sebagai A kali Y. Gitu ya. Oke, akhirnya saya boleh menuliskan gini. fxy, oke, fxy itu adalah 2xy ya tadi ya. Tapi saya boleh juga tulis fay. Dengan x dan a ini saling berkaitan, yaitu bahwa a sama dengan 2x gitu ya. Dan ini sama dengan ay karena a-nya sama dengan 2x. Oke. Akhirnya boleh juga saya tuliskan gini. Saya tanyakan gini. Parsial f parsial a ketika y-nya tetap. Oke, berarti kita sedang bekerja dengan siapa sekarang? Bukan dengan ini ya, bukan dengan yang ini, tapi sekarang kita bekerja dengan yang bawah ini.
Jadi F sedang dinyatakan dalam variabel A dan Y gitu loh. Ya, saya catat ya. Pokoknya kalau ini ada huruf apa, terus ini ada huruf apa saja, ya berarti F sedang dinyatakan dalam kebergantungannya terhadap huruf atau variabel-variabel itu. Kalau seperti ini berarti A-nya ini, yang tetap adalah Y-nya. Dan variabelnya yang enggak tetap ini A ini ya. Parsial F, parsial A, Y. Y dianggap tetapan, maka jadinya berapa? Jadinya adalah Y. Gini ya. Kenapa seperti ini ya? Seperti ini. Seperti kalau 2A diturunkan terhadap A gitu ya. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2 gitu. Ini seperti itu, cuman Y-nya itu dianggap tetapan. Sama aja kan? A kali Y diturunkan terhadap A. Hasilnya adalah Y gitu. Jelas ya? Oke, jadi nanti itu kita bisa menyatakan misalnya F. Sekarang contoh lainnya. Misalnya F itu bergantung tidak hanya pada 2 variabel tapi misalnya 3 itu. Misalnya ada X, ada Y, ada Z. Misalnya gitu. Oke. Kemudian kita boleh loh mendefinisikan variabel baru, nggak cuma X atau Y atau Z. Misalnya saya mendefinisikan berapa X itu adalah A misalnya gitu, boleh kan, jadi bergantung pada A, Y, Z. Atau dengan cara yang lain, pokoknya kita bisa menyatakan lagi dengan variabel yang lain, misalnya A, B, C misalnya gitu. Yang mana A, B, C dengan X, Y, Z itu saling berkaitan. Artinya kita bisa mendapatkan A dari X, Y, Z, bisa mendapatkan B dari X, Y, Z, bisa mendapatkan C dari X, Y, Z misalnya gitu. Oke, sekarang berarti intinya kan gini, F dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk gitu ya, atau bergantungnya terhadap apa itu bisa bisa dibuat, bisa dinyatakan dengan cara yang lain gitu ya. Kalau misal orang bertanya parsial F, parsial X gini, kemudian ini dikasih YZ, berarti kita sedang ngomong fungsi F dinyatakan dalam bentuk yang mana? Ya berarti kita sedang ngomong dengan ini ya, karena di sini ada X, ada Y, ada Z. Oke, kemudian seumpama ini saya ganti A, saya ganti dengan A di sini, berarti kita sedang ngomong F dinyatakan dalam ungkapan yang mana? Bentar. Ini A ini ya, berarti kita sedang ngomong F dinyatakan dalam ungkapan yang mana? Nah itu berarti kita sedang bekerja dengan ini ya, membicarakan yang ini. A, Y, Z ya, A, Y, Z. Kemudian kalau ini kita ganti BC, ya berarti kita bekerja dengan yang paling bawah. Kita sedang bekerja dengan ini ya, A, dikasih koma juga boleh, A, B, C. Berarti kita sedang bekerja dengan yang bawah ini. Oke, kalau misalnya saya tulis gini, parsial F, parsial A, kemudian ini BZ misalnya gitu, berarti kita sedang bekerja dengan yang mana? Berarti tidak dengan ketiganya ini, maka harus dinyatakan dulu bagaimana kebergantungan F terhadap A, B, dan Z. Oke ya. Oke, tapi kemudian pada penerapannya ke depan, itu orang sering nggak menuliskan ininya. Yang tetap apa, itu nggak ditulis, nggak mesti ditulis. Jadi langsung aja. Misalnya orang menulis parsial F, parsial X, dah berhenti di sini. Nggak menuliskan yang tetap itu apa, nggak dituliskan. Orang menulis parsial F, parsial Y, stop di sini. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Maksudnya adalah kita dianggap sudah tahu apa yang tetap. Bagaimana kita bisa tahu siapa yang tetap kalau nggak dikasih tahu? Ya karena kebiasaan. Jadi orang sering bekerja dengan koordinat kartesius. Kartesius itu kalau 1 dimensi ya X, kalau 2 ya XY, kalau 3 XYZ gitu ya. Otomatis kalau ini parsial F, parsial X, berarti maksudnya adalah yang tetap adalah YZ gitu. Ya, yang sering dipakai itu kalau ada X kan YZ, temennya kan Y sama Z. Kalau ini berarti yang tetap adalah XZ itu. Tapi itu memang kita benar-benar dianggap sudah tahu ya. Pokoknya ingat saja temannya X adalah Y dan Z. Meskipun sebenarnya kalau mau tepat sekali ya dituliskan siapa yang tetap gitu. Dan sebenarnya nggak harus Y, Z gitu. Cuman yang sering dipakai ya seperti ini. Jadi jangan heran nanti kalau orang sering menuliskan parsial F, parsial apa tanpa menyebutkan yang tetap apa. Karena kita dianggap sudah tahu. Atau juga kalau di variabel yang lain, di koordinat yang lain ya. Kalau kita kan seringnya pakai kartesius, itu kan pakainya X, Y, Z ya. Kartesius itu pakainya X, Y, Z.
Tapi kita juga bisa pakai koordinat yang lain. Kalau 2 dimensi gitu ya, itu nanti kalau kartesius ada x, y, kalau di polar itu ada r theta. Seperti saat kita membicarakan bilangan kompleks ya. Mirip lah seperti itu. Cuma kita belum bahas ke sana yang koordinat polar ya. Tapi yang jelas r nanti itu bergantung kepada xy, theta juga bergantung kepada xy gitu. Jadi kalau orang menulis parsial f parsial r, otomatis maksudnya yang tetap adalah theta. Itu kayak satu paket itu ya, r dengan theta. Kalau orang menulis parsial f parsial x, yang tetap adalah y. Kayak satu paket. Tapi ini kalau konteksnya 2 dimensi ya. Kalau misal kita sudah sadar betul bahwa kita sedang berbicara di 3 dimensi, orang menulis parsial f parsial x, maksudnya adalah yang tetap adalah y dan z gitu. Otomatis gitu. Dan seterusnya ya, nanti juga ada koordinat yang lain lagi, ada koordinat silinder, permukaan bola, nanti kan masih ada variabel-variabel yang lain. Tapi poinnya itu ya, poinnya nanti yang sering dipakai itu belum tentu disebutkan siapa yang menjadi tetapan, tapi kita dianggap sudah tahu. Oke, sekarang terakhir contoh ya, supaya lebih ini terbiasa. Tapi contohnya enggak yang ribet-ribet banget. Tapi kalau mau latihan sendiri ya bisa dipersulit sendiri gitu ya, bentuk-bentuk fungsinya. Oke, ini sebagai contoh aja, misal f, x, y, z itu misalnya adalah x, y kuadrat ditambah sin xz. Misalnya gini, atau tambah lagi, udah segini aja ya. Misalnya gini, ada fungsi bergantung pada f, bergantung pada x, y, z yang diberikan seperti ini. Kemudian ditanyakan parsial f, parsial y tanpa menyebutkan siapa yang tetap. Otomatis dengan kesadaran penuh kita menyadari yang tetap itu adalah x dan z. Oke ya. Yang tetap adalah x dan z. Maka ini yang dianggap sebagai tetapan x dan z. Oke. Maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah ini diturunkan terhadap y, maka hasilnya adalah 2xy. Ya, anggap x-nya tetapan ya, maka menjadi 2x dikalikan y pangkat 1 berkurang 1 ya. Maka menjadi 2xy. Kemudian ini gimana nasibnya? Ini kan nggak ada y di situ. Maka akhirnya sin sekian ya tetapan juga karena di sini nggak ada y. Tetapan diturunkan hasilnya 0, maka stop sampai sini. Ini adalah hasil akhirnya. Gitu. Contoh pertama. Contoh kedua sekarang. Sekarang kalau misal ini saya turunkan terhadap bukan y tapi x. Saya tulis di sini. X gitu. Hasilnya tentunya bukan ini ya. Ini saya hapus lagi. Kalau diturunkan terhadap x gimana hasilnya? Berarti siapa yang tetap? Yang tetap adalah y dan z. Maka ini tetapan, ini tetapan. Oke. Kemudian x y kuadrat dengan y-nya tetapan, berarti kalau y-nya tetapan, y kuadrat itu juga tetapan gitu ya. Tetapan dikalikan x diturunkan terhadap x, hasilnya adalah tetapan itu. Berapa itu? Yaitu y kuadrat. Gitu. Kemudian ditambah. Nah, di sini ini sin-nya nggak bisa menjadi tetapan karena sin-nya mengandung x, yang x itu di sini bukan tetapan gitu ya. Kemudian kalau seperti ini berarti mengerjakannya gimana? Kita menggunakan aturan rantai itu ya, yang dulu pernah dijelaskan di SMA ya. Kita turunkan sin ini terhadap xz dulu. Baru setelah itu xz kita turunkan terhadap x. Turunan sin itu apa? Turunan sin adalah cos. Maka ini adalah, bentar ya, ini aja. Ini adalah cos xz. Setelah itu xz diturunkan terhadap x dengan z-nya tetapan. Ingat ya, xz diturunkan terhadap x dengan z-nya tetapan, itu hasilnya adalah z. Tetapannya itu. Gini ya. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Oke, kalau mau pengen latihan lagi ya cari soal sendiri aja lah ya, buat latihan kan banyak ya. Oke, videonya nggak terlalu panjang memang. Sampai sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.